militer AS yang dianggap penting dalam politik luar negeri karena kekuatan rezim bisa diperkuat apabila mendapat dukungan dari militer. Militer AS merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Serangan terorisme pada 9 September 2001 merupakan serangan terparah yang pernah dialami AS dalam sejarahnya. Peristiwa terorisme sulit untuk diprediksi. Dari adanya peristiwa tersebut, akhirnya AS membuat sebuah kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh Presiden W. Bush atau yang dikenal sebagai Bush Doctrine. Keutamaan pada doktrin tersebut berupa memperbolehkan preemptive war terhadap lawan-lawan potensial sebelum menyerang AS. Invasi AS ke Irak bukan hanya karena peristiwa 9/11, melainkan AS yang menginginkan hasil minyak di Timur Tengah. Kapitalisme AS mulai muncul ketika AS memposisikan Irak menjadi pangkalan militer strategisnya di Timur Tengah dengan tujuan mengontrol cadangan minyak Irak karena minyak merupakan pilar utama pada hegemoni AS yang telah didominasi oleh perusahaan-perusahaan AS, sehingga AS mampu mengontrol sumber daya minyak dunia yang terkonsentrasi di Timur Tengah. Great power has to remain active. Narasi ofensif realisme inilah yang sangat menjelaskan upaya AS dalam menginvasi Irak pada tahun 2003. Dalam bukunya The Tragedy of Great Power Politics, Mortimer coba menjelaskan bahwa great power selalu memiliki kutukan, yakni untuk mempertahankan posisinya selaku great power, maka great power harus selalu memadamkan ancaman-ancaman yang ada. Tatkala Irak dipersepsikan sebagai ancaman pada AS yang kala itu berstatus sebagai hegemon tunggal, yang kala itu sistem internasional bersifat unipolar, maka AS tak segan untuk memadamkan ancaman Irak yang dipersepsikan dalam bentuk WMD dan perang Irak yang dipersepsikan telah memelihara terorisme. Maka AS tak segan langsung memadamkan ancaman tersebut. Namun, melalui kacamata Marxisme, kita dapat melihat fenomena ini sedikit berbeda. Marxisme memandang bahwa apa yang dilakukan AS adalah bentuk keserakahan kapitalisme AS yang mencium aroma minyak Irak. Hal ini salah satunya dapat tercermin dari upaya AS yang tatkala pertama kali sampai di Baghdad, tatkala pertama kali pasukan militer AS sampai di Baghdad, kantor kementerian yang dilindungi adalah satu-satunya kantor kementerian yang dilindungi adalah kantor Kementerian Perminyakan Irak. Analisis lain dapat kita lihat dari kacamata konstruktivisme. Melalui konstruktivisme, kita dapat melihat kesuksesan AS dalam mendapatkan dukungan moral dari masyarakatnya berkat bantuan media mainstream yang mempersepsikan tindakan AS sebagai tindakan heroik. Keberhasilan ini dibuktikan dengan sebuah survei yang dilakukan 2 bulan setelah penyerangan AS ke Irak, di mana 79% masyarakat AS menyetujui invasi AS ke Irak. Bush Doctrine merupakan basis dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dibentuk karena peristiwa 9/11. Tindakan preventif war dan menghadapi senjata pengusaha massal merupakan beberapa dari kebijakannya. Doktrin ini juga menandakan pergeseran kebijakan Amerika Serikat ke pendekatan yang unilateral. Saat itu, Amerika Serikat memiliki tekad untuk menyingkirkan hal-hal yang terlalu mengekang usahanya untuk mencapai tujuannya dan menjaga keamanan negaranya, termasuk hukum internasional dan aliansinya. Doktrin Bush memiliki peranan besar dalam usaha Amerika Serikat untuk memerangi terorisme, terutama War on Terrorism di Irak. Saat itu, Amerika Serikat menjalankan kebijakan preventive war, yaitu perang yang dimulai untuk mencegah pihak lain atau negara musuh untuk menyerang atau untuk menghilangkan kemampuan mereka untuk menyerang. Dengan kata lain, kebijakan ini berguna untuk menghapuskan suatu masalah sebelum masalah tersebut mulai. Perang ini menuai banyak pendapat. Sebagian berpendapat bahwa perang yang dimulai karena asumsi dan tanpa dasar yang jelas sangatlah tidak manusiawi. Di sisi lain, perang ini dianggap sebagai kebutuhan bagi keamanan negara Amerika Serikat. Tindakan Amerika Serikat tersebut tidak didukung oleh negara aliansinya seperti Inggris dan Perancis. Kedua negara tersebut meminta Amerika Serikat untuk menemukan bukti yang jelas sebelum menyerang. Namun, karena perubahannya ke bentuk yang lebih unilateral, pendapat tersebut tidak dihiraukan oleh Amerika. Penyerangan Amerika Serikat terhadap Irak juga didasari informasi Badan Intelijen Negara Amerika Serikat mengenai kepemilikan senjata pemusnah massal di Irak. Walau pada akhirnya info tersebut dinyatakan salah setelah penyelidikan oleh Dewan Keamanan PBB. Kejadian tersebut menuai pendapat bahwa Amerika Serikat menyerang Irak untuk memenuhi kepentingannya sendiri, yaitu mendapatkan minyak, memperluas pengaruh dan memperbesar powernya. Runtuhnya Uni Soviet pasca Perang Dingin tahun 1991 menciptakan ketiadaan ancaman Rusia kepada Amerika Serikat dan menjadikan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya. Namun,
Namun keadaan itu justru seakan mengundang lawan baru bagi Amerika Serikat. Seperti pada 9 September 2001, sebuah kejadian penyerangan WTC atau World Trade Center dan Pentagon di New York dan Washington DC atau yang sering kita sebut sebagai 9/11 terjadi. Kejadian ini menewaskan 3.000 orang. Setelah peristiwa ini terjadi, isu terorisme mulai menyita perhatian global dan berkembang cepat dalam isu keamanan internasional. Peristiwa 9/11 memicu George Bush, Presiden Amerika pada saat itu, untuk mengeluarkan kebijakan. George Bush mengeluarkan kebijakan luar negeri War on Terror sebagai respon dari peristiwa 9/11. Dalam kebijakan tersebut, AS bekerja sama dengan Inggris serta dukungan dari NATO menegaskan bahwa Amerika Serikat akan menghadapi teror melalui jalan militer. Berbeda dengan George Bush yang mengandalkan hard power dalam merespon 9/11, Barack Obama mengambil strategi baru, yaitu smart power. Strategi ini merupakan soft power yang lebih memperkuat peran sipil dan dikombinasikan dengan hard power sebagai alat pendukung. Selain itu, kebijakan luar negeri militeristik Amerika Serikat terhadap terorisme Irak juga digadang-gadang dilatar belakangi oleh kepentingan kapitalis. Menurut perspektif Marxis, invasi Amerika Serikat ke Irak merupakan hasil ekspansionisme kapitalis yang agresif untuk mengamankan minyak yang terancam untuk produksi di masa depan. Dengan didominasi oleh elit kapitalis, pemerintah Amerika Serikat digunakan untuk menginvasi Irak guna mengeksploitasi minyak dan kepentingan kapitalis lainnya. Hal ini dapat terlihat ketika marinir Amerika Serikat pertama menyerang Baghdad. Satu-satunya gedung pemerintah yang dilindungi dari penjarahan adalah Kementerian Perminyakan. Invasi Amerika Serikat ke Irak sejatinya melibatkan cukup banyak aktor di luar aktor-aktor mainstream seperti Amerika Serikat, Irak, George W. Bush maupun Saddam Hussein. Operasi yang katanya ditujukan untuk melawan terorisme ini merupakan peperangan yang menghebohkan dunia setelah era Perang Dingin berakhir. Oleh karenanya, banyak media yang menyoroti dan memfokuskan pemberitaan pada peristiwa tersebut. Tidak hanya sekedar meliput dan melaporkan kejadian semasa perang, banyak juga pihak yang meyakini media merupakan salah satu pion atau alat propaganda oleh elit-elit politik tertentu. Hal demikian disampaikan oleh pengkritik media serta jurnalis Robert Edman yang meyakini adanya bias dari media-media seperti BBC, CNN, MSNBC, serta jurnalis Amerika yang pro-perang disadari oleh tulisan dan laporan yang dilakukan oleh mereka. Meskipun banyak orang yang meyakini bahwa media berperan sebagai alat propaganda, terdapat berbagai media yang lain yang ternyata bersikap anti-perang seperti halnya LA Times, Democracy Now! Serta Al Jazeera. Akan tetapi, kejadian yang sangat disayangkan menimpa salah satu kantor Al Jazeera yang terjatuhi bom oleh pihak Amerika Serikat. Beberapa waktu kemudian, Amerika mengklarifikasi kejadian tersebut sebagai kesalahan teknis. Peristiwa 11 September 2001 atau yang dikenal dengan peristiwa 9/11 yang menewaskan setidaknya 2.996 orang menimbulkan luka tersendiri bagi Amerika Serikat. Semenjak peristiwa ini, Amerika Serikat mulai melakukan serangkaian tindakan militer dalam rangka upaya pemberantasan terorisme. Sebagai contoh, pada tanggal 14 September 2001, Operasi Noble Eagle dimulai. Operasi Noble Eagle merupakan operasi peluncuran militer Amerika Serikat dan Kanada terkait keamanan dalam negeri sebagai tanggapan atas peristiwa 11 September 2001 dan dalam rangka persiapan memerangi terorisme. Pada tanggal 20 September 2001, fase War on Terror pertama kali secara resmi digunakan. Dan pada tanggal 19 Maret 2003, secara resmi Amerika Serikat mulai melakukan invasi ke Irak dengan kode Operasi Pembebasan Irak. Terkait dengan hal ini, dari mulai 11 September 2001 hingga Januari 2020, kami menemukan dan merangkum setidaknya ada 42 peristiwa militer penting yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam upaya memerangi terorisme khususnya di Irak. Serangan 9 September 2001 atau yang disebut sebagai 9/11 merupakan sebuah pendorong dari adanya invasi Amerika Serikat ke Irak. Setelah tragedi 9/11, pemerintah Bush membuat Bush Doctrine sebagai kebijakan AS dalam pendekatan yang unilateral. Invasi AS ke Irak setelah 9/11 bukanlah satu-satunya alasan, karena setelah adanya preventive war dari AS yang dianggap tidak manusiawi. Menurut perspektif Marxis, AS memiliki tujuan lain, yaitu ingin memenuhi kepentingan AS dalam mendapatkan minyak dan memperluas pengaruhnya. Hal ini terbukti karena AS memiliki posisi strategis dalam pemerintahan AS yang dipegang oleh para kapitalis mentereng.